dan moderator saya sendiri dan pengamat sebagai Ibu Rina, Bu Ainal Mardiah. Di sini kita nanti ada yang menanggapi dan mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, nggak apa-apa, boleh silakan kelompok lain yang menanggapinya atau menambahkannya, diberikan kebebasan luar biasa di sini ya. Baiklah, kepada Pak Ihsan kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Nana atas kesempatannya. Mohon izin ke teman-teman Bu Ainal Marziah, kita presentasikan Ibu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Ihsan Armia, Bu Ainal Marziah, dan Bu Nanawati. Nah, di sini kalau kita lihat 7 aset atau modal utama dalam komunitas di sekolah ada yang namanya manusia, sosial, fisik, lingkungan ataupun alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini kami uraikan modal manusia yang ada di wilayah Samalanga, khususnya yang ada hubungannya dengan sekolah, yaitu kepala sekolah sendiri. Ini yang tidak terlupakan di sekolah di Kecamatan Samalanga ada guru penggerak dan ada juga guru inti. Kemudian banyak sekali siswa yang berprestasi. Kemudian kalau kita lihat ini ada juga guru dan tendik yang kalau kita lihat jenjang pendidikannya sudah ada yang S2, sudah sangat banyak. Ini sangat mendukung sekali berjalannya pendidikan. Kemudian adanya ustadz atau ustazah karena Samalanga merupakan kota santri. Komite, orang tua murid, muspika yang seperti yang kami sampaikan tadi, serta pengawas sekolah. Yang kedua, kalau kita lihat dari modal sosial ataupun aset sosial, di sini kami bekerja sama dengan Puskesmas, adanya komunitas PGRI, IGI ataupun KOPRI. Di sini kami di Samalanga ada terbentuknya KKG ataupun kegiatan MGMP atau MGBK. Selanjutnya bekerja sama dengan berbagai universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Di sini di Samalanga terjalin, apalagi di Kabupaten Biren sendiri ada juga universitas yang sudah ada namanya juga. Kemudian satu lagi model sosial kami adalah terbentuknya paguyuban. Kemudian kalau kita lihat dari modal fisik yang berhubungan mempengaruhi pendidikannya, jalan di Samalanga sudah full aspal sehingga akan memperlancar pendidikan, tidak ada hambatan bagi siswa untuk terlambat sekolah ataupun hal lainnya. Tempat ibadah yang sangat dekat dengan sekolah, adanya tempat wisata, adanya pelayanan kesehatan, adanya sarana olahraga serbaguna di wilayah Samalanga, bangunan sekolah yang sudah permanen, transportasi yang lancar, tersedianya jaringan listrik dan PDAM, serta adanya tempat bersejarah ini yang tidak terlupakan. Kalau misalkan di Samalanga ada yang namanya Tun Sri Lanang, kemudian ada lagi Romo Aceh, itu modal fisiknya. Kemudian kalau kita lihat dari modal lingkungan alam, halaman yang sangat luas di setiap sekolah sehingga bisa dijadikan tempat belajar, taman yang sangat indah juga di rata-rata sekolah di Samalanga. Kemudian adanya tanaman yang asri yang menunjukkan saat belajar, kemudian memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Ini apabila guru biologi untuk melakukan belajar alam itu sangat mudah karena ini sangat didukung oleh lingkungan alam di Samalanga. Selanjutnya modal finansial ada dana BOS, kemudian dana sumbangan komite tiap bulan ini berdasarkan hasil musyawarah juga sehingga di Samalanga ada namanya dana komite. Adanya beasiswa PT, basis ataupun santunan anak yatim ini juga akan membantu pendidikan di Samalanga. Selanjutnya di Samalanga di modal politik kalau kita lihat dari aset daerahnya, Puskesmas menyiapkan dokter kecil, ini hubungannya, hubungan politik dengan sekolah, menyiapkan dokter kecil dan konselor junior. Kemudian kami juga BKKBN ini yang ada di kecamatan, di kantor camat, penyiapan remaja yang cemerlang, adanya anggota dewan, ini yang harus disyukuri di Samalanga karena kita mempunyai anggota dewan sehingga ini juga akan menjadi pendukung juga
bekerja sama dengan pihak PLN serta bekerja sama juga dengan pihak kepolisian. Kalau kita lihat modal yang terakhir ataupun aset yang terakhir, modal agama ataupun budaya yang ada di Samalanga, setiap Jumat ada majelis taklimnya. Samalanga yang notabene sebagai kota santri selalu melakukan kegiatan keagamaan. Ini kegiatan PHBI ya, termasuk tujuannya adalah penyambung silaturahmi. Kemudian pendidikan multikultural karena siswa yang berasal dari daerah yang berbeda di Samalanga, karena banyak sekali pesantren sehingga siswa berdatangan dari daerah-daerah yang berbeda, sehingga pendidikannya juga multikultural. Selanjutnya selalu melakukan kegiatan gotong royong, melakukan kunjungan silaturahmi, perayaan Tahun Baru Muharram, kemudian ada kegiatan tetapam. Ini terkhususnya di sekolah kami ya, sekolah kami ini yang direncanakan di Pekan Ceria semoga terlaksana. Ada nanti kami angkat kegiatan sosial budaya yang akan dijadikan nanti sebagai diferensiasi sekolah dalam ranah lebih luas. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kami akhiri dan kami serahkan ke Bu Nana selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ihsan yang telah mempresentasi hasil kelompok kita. Baiklah, mungkin ada kelompok lain, kelompok 1 dan 2 ingin menanggapi atau ingin menambahkan atau ingin menelusuri dari mana ada kejanggalan-kejanggalan. Silakan dipersilakan kepada kelompok lain. Ya, baiklah Bu Salimah, silakan Bu Salimah. Baik, terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok B3 sangat luar biasa, semangatnya juga anggota kelompoknya juga sangat luar biasa. Saya tadi ada melihat di modal sosial yaitu bekerja sama dengan puskesmas. Kemudian di modal fisik juga ada tadi pelayanan kesehatan. Itu bagaimana hubungannya di modal sosial dengan modal fisik? Karena ini menurut saya dua-duanya ini sama. Kalau menurut saya ini kan lebih ke modal politik seperti tadi. Karena kita akan bekerja sama dengan mereka dalam memberi pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja bagaimana Pak dari aset 2 ini yang Bapak paparkan tadi di aset sosial sama modal fisik ada menyebutkan tentang kalau di modal sosial ada bekerja sama dengan puskesmas, kemudian di modal fisik ada memberi pelayanan kesehatan. Itu bagaimana maksudnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Salimah, pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya, sangat luar biasa, menjadi semangat buat kelompok kita ya. Silakan Pak Ihsan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Bu Nana. Sebelum saya jawab Bu Ainal, mungkin ada yang ingin ditambahkan ataupun nanti menambahkan di belakangnya Bu Ainal ya. Di sini kalau misalkan hasil diskusi kami kemarin, kalau kami melihat dia aset sosialnya itu dia lebih yang kerjasamanya yang rutin terpola. Misalkan kenapa pelayanan kesehatan, karena di sekolah-sekolah itu kan ada UKS. UKS itu otomatis pelayanannya ya dari pihak Puskesmas memberi pelayanan, malahan kami ada dijadwalkan mereka piket ke sekolah untuk standby di UKS. Contohnya sekolah-sekolah besar SMA 1 itu sudah mulai nantinya, kemudian SMA Muslimat Umul Aiman itu mereka dari para perawatnya itu sudah ada stand di sana malahan itu piketnya. Itu sehingga kami menjadikan itu sebagai modal sosialnya. Kenapa juga kami masukkan di modal politik? Ini yang modal politik ini sifatnya adalah jangka pendek, artinya dia tidak terjadwal, tidak kontinu, tapi pernah melakukan gitu. Itu makanya kami masukkan 2. Jika dia kontinu dan memang selalu itu ke
hubungan sosialnya ataupun modal sosial kami masukkan. Apabila dia sifatnya hanya sekedar 1 kali dalam 1 tahun atau dua kali dalam 1 tahun, itu kami masukkan ke dalam modal politik, karena dua-duanya sih bisa masuk menurut kami. Begitu jawaban dari kelompok kami, Bu Salimah. Ya, terima kasih banyak Pak Ihsan sudah menjawab pertanyaan Bu Salimah. Bagaimana Bu Salimah bisa menerimanya atau ada kelompok lain yang menanggapi? Baik Bu Nana, saya bisa menghargai pendapat daripada hasil diskusi kelompok Ibu. Tapi saya ada mendengar pengarahan dari Bapak tadi, kalau kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk proses pendidikan, itu masuknya ke akses modal politik. Kalau sosial itu kan hubungan makhluk sosial antara manusia dengan manusia, bukan memberi pelayanan. Mungkin Bapak nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Baiklah, Salimah. terima kasih banyak Bu Salimah masukannya dan penambahannya. Mungkin di sini kita bisa memperbaiki sama-sama ya, luar biasa ya. Beri kita plus buat Bu Salimah dan Pak Ihsan ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Ya, Bapak silakan Pak. Ya, supaya tidak lupa ya. Bagus sekali. Saya tidak maksudnya membenarkan yang salah dan mensalahkan yang benar. Tapi tadi sudah saya sampaikan pendekatannya ya. Satu cukup jelas benang merahnya. Semua lembaga, apakah dia unit lebih besar, malah kepada subunitnya yang kerjanya membantu masyarakat atau membantu unit-unit lain ya, dibayar oleh negara, berarti itu adalah sebagai aset politik ya, karena itu dibentuk dengan regulasi yang cukup jelas ya. Orang-orang yang bekerja pun terikat, tidak bisa misalnya dia kapan punya waktu, tapi teratur sekali ya Pak Ihsan ya. Nah, jadi itu adalah kebijakan pemerintah. Dalam hal ini dalam bahasa aset itu disebut dengan aset politik. Itu tambahan saja Bu Nana, Pak Ihsan ya, dan Ibu Salimah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Tambahannya mungkin sangat membantu kami dalam kelompok untuk menjawab yang lainnya, dan luar biasa ya penambahan dari Bapak Muklis. Mungkin di sini ada yang lain ingin menambahkan atau bagaimana? Ya, silakan Pak Hendro, luar biasa. Pak Hendro, dipersilakan memberikan pertanyaan atau menambahkan atau. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Nana yang sudah mempersilahkan saya untuk menanggapi ya. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Bu Salimah tadi atau tanggapan Bu Salimah tadi itu sudah mewakili sebenarnya ya, karena tergantung kita menyikapinya masuk ke aset sosial ataupun politik tadi ya, kerjasama antara UKS di kesehatan di sekolah seperti itu ya. Jadi intinya seperti ini, dari sisi kita, dari sisi mana kita dapat membedakan antara aspek sosial dengan politik. Itu mungkin tambahan saja ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih banyak Pak Hendro. Mungkin penambahannya luar biasa ya. Ya, baik Pak, silakan Pak. Bisa tayang lagi yang tadi? Silakan. Saya melihat tadi ada paguyuban ya. Ya betul. Ini kan modal sosial ya. Oke, sudah ada PGRI, IGI, Kopri, KKG, MGMP, modal sosial kerjasama dengan lembaga pendidikan lebih tinggi, terbentuknya paguyuban. Yang ini saja mungkin dapat diberitahu kami, disampaikan kami seperti apa ini paguyubannya kelompok 3.
Oke, di sini Pak yang seperti yang ada di presentasi kami, di sini apabila paguyuban ini tidak terbentuk, mungkin kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik. Ini kan paguyubannya dengan wali murid, dengan ini termasuk ke dalam komite juga di sini kan, karena di sini paguyuban di sini adalah kesatuan daripada wali murid itu sendiri. Misalkan ada kegiatan maulid nantinya, kegiatan maulid itu kalau misalkan di khususnya Samaranga, hampir setiap sekolah itu perayaannya sangat besar, bukan hanya sekedar makan bersama, malahan sampai potong lembu. Itu kalau misalkan tidak ada paguyuban ini, dari sekolah sendiri merasa keberatan dan tidak akan terlaksana kegiatan ini. Walaupun terlaksana tidak seperti budaya yang istilahnya di sini kalau misalkan kegiatan PHBI itu hampir meriahnya luar biasa sih Pak kalau misalkan. Jadi ini sangat membantu sekali apabila hubungan sosial dengan komite ataupun wali murid ini sudah terbentuk. Begitu Pak. Ya, konkretnya Pak Ihsan apakah sama dengan kelas orang tua atau bagaimana korelasi dengan komite sekolah? Apakah ini juga bebas atau seperti apa? Konkretnya seperti apa Pak? Paguyuban kalau kumpulan orang-orang bisa 2 orang bisa lebih. Ya, di sini Pak kalau konkretnya begini, jika memang dia paguyuban di sini dia tidak ada misalkan sama rata pukulnya misalkan 50.000 tidak. Tapi di sini ada komunitas siapa yang saya ini ada kebetulan 500.000, malahan ada yang menyumbang 1 juta. Kalau misalkan orang tuanya memang dari kalangan yang mampu. Ada yang memang tidak ada sama sekali, misalkan dari komunitas itu kan paling ya dia hanya bisa bawa kue, bisa juga seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan yang tadi ada juga kami sebutkan di modal finansial itu yang dana komite itu sudah jelas mereka sudah bentuk sendiri. Ini anak kita akan mensubsidi sekolah 30.000 setiap bulannya itu dari iuran komite sendiri, begitu Pak. Berbeda dengan paguyuban ini. Ya, berarti ini cenderung kepada kelompok pemberi bantuan ya. Ya. Ya, kelompok pemberi bantuan. Kalau bantuan memang tidak ada sesuatu batas nilai dan batas waktu ya, itu Pak Ihsan ya. Iya betul Pak. Ini kelompok yang berbentuk di sekolah ya, bagus ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga mungkin kita harus akhiri waktu untuk kelompok 3 ya. Silakan di closing statementnya. Ya baiklah Pak, terima kasih semuanya yang ada di grup ini ya, luar biasa sekali ya tanggapan dan presentasi dari Pak Ihsan dan juga dari Bu Ainal dari kelompok kami. Dan penanggapi dari Bu Salima dan Pak Endro dan juga dari Bapak Muklis. Terima kasih banyak. Semoga kita menjadi bermanfaat untuk kedepannya. Insya Allah kita akan sama-sama sehat di sini dan berjuang demi melengkapi LMS-nya ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, dari paparan ketiga kelompok tadi, Bapak Ibu tentu mendapatkan banyak hal, baik yang memaparkan juga yang memberikan umpan balik, yang semuanya pendekatannya adalah bagaimana pengembangan komunitas berbasis aset yang kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu, untuk komunitas berbasis aset itu menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Nah, terkait aset, dari 7 aset utama ya, aset utama yang Bapak Ibu sudah sangat menguasainya dari pemaparan tadi ya, dimulai dari modal manusia, kemudian modal sosial ya, aset sosial, kemudian aset fisik ya, lingkungan ataupun alam ya, finansial, terus politik dan modal agama dan budaya. Nah, tentu Bapak Ibu mungkin yang
tidak biasa dan luar biasa dari tempat-tempat lain. Saya dari awal pada modal agama dan budaya. Wilayah Samalanga juga Simpang Mamplam yang saya tahu ya, yang saya tahu itu punya kekhususan di mana di sana dari apa namanya sejarah yang saya tahu itu adalah daerah santri ya, daerah di mana dididik ulama-ulama Aceh. Sampai hari ini juga ada demikian ya, ada beberapa malah sudah itu menjadi lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya ada berdasarkan agama, tapi sudah ada juga yang multifungsi ya, yang sudah melebar menjadi perguruan tinggi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, terkait fisik ya, tadi saya ingin garis bawahi sedikit fisik Bapak Ibu. Mungkin ini perannya juga tidak hanya di Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, namun juga ada intervensi lain yang dapat membantu terkait dengan modal politik, di mana ada instansi yang dapat memberikan bantuan ya. Kalau layanan seperti tadi ada puskesmas yang dapat mempercepat vaksinasi ya. Kalau mau saluran pembuang di sekolah mungkin mendekatkan diri kepada prasarana wilayah, dinas ataupun cabang dinas dan seperti itu yang serupa. Menyangkut dengan alam, Bapak Ibu tadi ada menyinggung tentang air ya, air di mana ada di sungai juga ada di laut ya, semua itulah sumber daya ya, di mana sumber dayanya ya itu adalah modal lingkungan dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu bagian tak terpisahkan ya. Juga di sini bisa nanti Bapak Ibu ya tempat berkebun ya, danau atau empang juga bisa mengembangkan ternak ya, apa ikan ya, tergantung bagaimana di tempat Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat penting ingin saya sampaikan, Bapak Ibu adalah sebagai penggerak, menggerakkan semua potensi yang ada itu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan sumbangsihnya dalam meningkatkan layanan pendidikan. Ya, berdayakan semaksimal mungkin. Kalau masih ada lahan kosong, kenapa tidak kita tanami yang bermanfaat? Gitu Pak Endro ya. Saya lihat Pak Endro juga suka berkebun. Tentu nanti akan saya mampir sekolah Pak Endro, ada kebun ubinya mungkin. Ya, gitu ya. Ya, itu namanya memberdayakan ya. Ya, hal-hal kecil ya, tidak usah pikir yang besar-besar. Saya juga pekebun, tapi yang mampu saya lakukan ya. Jadi gitu ya untuk Bapak Ibu sebagai aset, silakan dilanjutkan ya, masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang penting ada aksi nyatanya. Demikian mungkin pada hari ini saya ingatkan, jangan lupa yang belum sempurna boleh perbaiki hasil karyanya, tapi jangan nanti hasil karya itu diunggah itu dalam bentuk PPT, jangan ikuti aja petunjuk LMS ya, begitu ya. Nah, bagaimana diminta LMS, ikuti saja, kalau tidak nanti di rubriknya tidak ketemu ya, di rubriknya susah nanti saya memberikan penilaian ya, gitu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan di sini pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga pertemuan kita membawa manfaat baik untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita di rumah, di sekolah, sehingga membawa berkah bagi perkembangan optimal anak didik kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto dulu.